Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan channel kesayangan kita. Oke, pada video kali ini aku mau membahas soal UTBK nih teman-teman. Nah, tapi sebelum menuju ke pembahasan, aku doain nih teman-teman buat teman-teman yang like, yang subscribe dan juga komen video kali ini. Semoga teman-teman keterima di PTN ya. Amin. Oke, kita langsung lanjut ke soal-soalnya. Nah, di sini ada soal UTBK tahun 2020 teman-teman. Baru mulai aja udah panjang nih teman-teman. Oke, langsung kita mulai. Wali kota terpilih bertekad menata kota. Oke, dia mau menata kota nih teman-teman. Membangun negeri dengan sumber dana yang tidak memberatkan rakyat lewat dana pajak dan retribusi. Sebagai langkah konkret ke depan, pihaknya akan melakukan pembenahan dan mengoptimalkan kerja PDAM dan bank pemerintah sebagai BUMD, serta bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk secara profesional membenahi BUMD tersebut. Nah, pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi di atas, peran BUMD dalam perekonomian adalah. Nah, oke teman-teman, boleh nih seperti biasa kalian di pause dulu untuk video kali ini dan dicoba nih buat dijawab. Nah, gimana nih teman-teman, apa udah ketemu belum jawabannya? Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sebentar. Yang B. Nah, kenapa sih yang B itu benar teman-teman? Oke, jadi peran BUMD yang tepat sesuai dengan ilustrasi ini nih teman-teman, ilustrasi di sini dengan kata kunci yaitu mengoptimalkan kerja, melakukan pembenahan dan juga PDAM ya teman-teman. Jadi BUMD itu sebagai sumber penerimaan melalui kerja PDAM dan bank pemerintah daerah teman-teman. Jadi untuk meningkatkan pelayanan publik atau menata kota dan membangun negeri. Jadi jawabannya yang pasti itu B ya teman-teman. Jadi yang A itu salah, yang C salah, yang D salah, dan juga yang E tentunya salah. Jadi yang betul adalah yang B. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Soalnya pembagian badan usaha ada 3, yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. Nah, badan tersebut sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Nah, dari ilustrasi di atas, badan usaha berperan sebagai. Oke, boleh teman-teman di pause dulu video kali ini. Nah, bagaimana ya nih teman-teman? Apa nih jawaban kalian? Jadi jawaban yang benar adalah yang E teman-teman. Nah, kenapa sih yang E itu betul? Karena kalian bisa lihat di sini teman-teman, kata kuncinya itu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ya, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia, tentunya kita harus meningkatkan devisa negara, teman-teman. Jadi begitu. Yang otomatis yang A, yang B, yang C, yang D itu salah. Jadi yang betul adalah yang E. Nah, masuk ke soal nomor 3. Bapak Ahmad sebagai pimpinan perusahaan mengadakan acara sosial di daerah pinggiran yang belum tersentuh oleh pemerintah. Kemudian ia membangun jembatan dan jalan di daerah tersebut. Dari ilustrasi tersebut, peran badan usaha milik Bapak Ahmad adalah. Oke teman-teman, kalian bisa di pause dulu videonya. Nah, apa nih teman-teman jawabannya? Betul, jawabannya adalah yang D, melayani kepentingan umum. Nah, jadi peran usaha Bapak Ahmad yang mengadakan acara sosial di daerah pinggiran, teman-teman, tujuannya itu kan untuk melayani kepentingan umum, teman-teman, seperti membangun jembatan, membangun jalan, dan itu termasuk ke dalam acara sosial ya teman-teman. Jadi seperti membangun daerah di daerah pinggiran, membangun jembatan dan jalan. Jadi yang betul adalah yang D. Yang otomatis yang A, yang B, yang C, dan yang E itu salah teman-teman. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Perbedaan koperasi primer dan koperasi sekunder adalah. Oke, ini soalnya lumayan singkat teman-teman, namun tentunya kalian juga perlu mengetahui nih koperasi primer dan koperasi sekunder itu apa. Oke, boleh kalian dicoba pause dulu. Oke, apa nih teman-teman jawabannya? Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, daerah atau wilayah kerja. Nah, kenapa sih yang D? Oke, jadi kalau kita melihat dari pengertian koperasi primer, yaitu koperasi yang beranggotakan minimal 20 orang
wilayah kerjanya di tingkat desa atau kecamatan. Nah, sedangkan untuk koperasi sekunder yaitu koperasi yang beranggotakan badan hukum. Nah, untuk pusat koperasinya itu biasanya di kabupaten atau kota ya, teman-teman. Jadi di sini sudah kelihatan ya, teman-teman, kalau yang primer itu ada di desa atau kecamatan, nah sedangkan untuk yang sekunder itu ada di kabupaten atau kota. Begitu, teman-teman. Jadi otomatis yang A, yang B, yang C dan yang E itu salah. Jadi yang betul itu yang D, teman-teman. Oke. Lanjut ke nomor 5. Nah, ini lumayan panjang nih, teman-teman. Tugas dan wewenang pengurus koperasi adalah sebagai berikut nih, teman-teman. Nah, kalian bisa baca mungkin dari 1 sampai yang ke-6. Nah, pertanyaannya, dari hal tersebut yang termasuk wewenang pengurus koperasi adalah? Oke, nih, teman-teman, kalian bisa di pause dulu nih, coba jawab. Nih, bagaimana nih, teman-teman? Jawabannya apa? Oke, jadi jawaban yang betul adalah lagi-lagi yang D, teman-teman. Jadi yang 2, 5, dan 6. Nah, kenapa sih? Jadi kalau kita melihat dari buku ekonomi nih, teman-teman, tentang koperasi, jadi disebutkan bahwa koperasi itu mempunyai wewenang sebagai mengurus, yang pertama mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, teman-teman. Kemudian yang kedua, memutuskan, menerima atau menolak calon anggota baru. Kemudian yang ketiga, melakukan tindakan untuk kebaikan koperasi dengan persetujuan rapat anggota. Jadi otomatis selain yang 2, 5, dan 6 itu salah, teman-teman. Oke, jadi yang A, B, C, dan E itu salah. Jadi yang betul itu yang D, teman-teman. Oke. Nah, oke, teman-teman, itu adalah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Jikalau bermanfaat, silahkan kalian bisa di like dan juga di share ke teman-teman kalian. Dan semoga keterima di PTN selanjutnya. Nah, aku juga sebelumnya mengupload video tentang soal-soal geografi dan juga sosiologi nih, teman-teman. Kalian juga bisa melihat video-video tersebut. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.